Oke, selamat datang kembali ya di channel YouTube Bimbel Pak Amir Tutor ya. Hari ini kita akan membahas tentang ya sama ya, soal kompetensi teknis P3K ya guru SJT part 3 ya. Untuk part 3-nya ya sebelumnya ya, yang belum tahu Juknis atau yang namanya aturan main di P3K guru tahun 2024, kapan dia jadwalnya, apa saja ujiannya dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu harus membuka yang namanya ya aturannya di mana Pak? Perhatikan ya. Bapak Ibu buka saja di misalnya Google ya. Klikkan saja P3K Guru 2024 nanti keluar di bawah ini ya, atau P3K Guru Kemendikbudristek ya. Nah, yang ini. Oke. Di tinggal klik unduh dokumen. Dokumen. Bapak Ibu tinggal cari yang mana yang harus diunduh nih. Permendikbud. Nah, Permenpan RB ya tentang mekanisme linearitas. Nah, semua di sini, Bapak Ibu ya. Semua sih, download lah yang mana yang perlu, download. Kapan ujiannya Pak? Ah, nih. Menurut ini ya, jadwal seleksi pengadaannya, ujiannya itu nanti ya di tanggal nih, untuk gelombang satu ya, gelombang satu itu terdiri dari XTHK 2 tenaga non ASN ya, yang pangkalan data BKN, itu ujiannya nanti ya, sekarang masih pengumuman hasil seleksi tanggal 1 November ini ya, yang tidak memenuhi syarat atau TMS, maka segeralah sanggah. Karena masa sanggahnya dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Oke. Ujiannya itu di tanggal, ini dia. Pelaksanaan kompetensi tanggal 2 Desember sampai 19 Desember. Berarti sekitar sebulan lagi ya. Jadi ujiannya sekitar sebulan lagi. Jadi persiapkan diri dengan matang, ujiannya sebulan lagi. Apa saja yang diujiankan, maka baca lagi juknisnya. Juknisnya di mana Pak? Tinggal download sini. Ini berdasarkan sini, kalau saya download ini. Ya, ini dia, mekanisme. Ya, ini dia, Kemenpan RB nomor 348. Nah, kalau di sini Kemenpan RB 348 di mana nih dia? Download yang ini. Download yang ini ya. Nah, oke, mekanisme seleksi P3K kita baca ini. Apa saja yang diujiankan? Perhatikan di sini ya. Kalau udah saya copy ini, sabar ya. Nah, ini udah saya ambil ya, dari sini udah saya ambil. Ini dia. Yang diujiankan itu adalah 145 soal ya. Terdiri dari 90 butir soal, kompetensi teknis, 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, 10 soal wawancara. Kompetensi teknis yang dimaksud adalah ini. Ya, yang A, kita baca yang A. Untuk materi soal kompetensi teknis, bobotnya adalah paling rendah 1, paling tinggi 5. Berarti untuk kompetensi teknis soalnya adalah SJT. Oke. Situasional judgment test atau penilaian situasi kerja sederhana. Dari ini ya. Ini sinkron. Jadi makanya dibaca juknisnya, yang belum tahu baca juknisnya. Maka soal gelombang satu dan gelombang 2 di April nanti 2025 soalnya sama. SJT kompetensinya bagi guru. Dibaca juknisnya karena udah jelas ya. Pak, apakah ada afirmasi? Ada afirmasi. Ini dia. Afirmasinya adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik kompetensi teknisnya langsung 100%, maka nilainya langsung 450 walaupun dia ngasal jawab bagi yang punya sertifikat pendidik dan terbaca di pangkalan data atau disinkron di pada saat pendaftaran P3K. Oke. Terbaca lah, intinya terbaca. Oke. Piloting satu kemarin yang habis ujian itu terbaca langsung ya. Oke, itu ya yang diujiankan itu ya. Ujiannya tanggal 2, yang diujiankan ini tadi 90 soal SJT, ini dia, ini SJT, 25 soal manajerial, 20 soal soskul, 10 soal wawancara. Oke ya, kita ke part 3 ya lagi, balik ke part 3. Ini balik ke part 3, ya. Soal kompetensi teknis ya, soal kompetensi teknis P3K guru ya di part 3 ini. Oke, ini tadi saya ambil ya. Ujiannya tadi tanggal ini ya, 2 Desember. Oke. Apa yang diujiankan tadi ini? 90 soal SJT, 25 soal manajerial, 20 soal soskul,
10 soal wawancara. Ini dia bagi yang punya sertifikat pendidik. 100% langsung kompetensi teknisnya, SJT-nya. Oke. Selama dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik, maka dia tinggi-tinggian peringkat. Nomor 11 ya, kita lanjut ke soal ya. Nomor 11 ke 43 ya. Dari hasil audit dan rapat internal, sekolah tempat Anda mengajar mengalami penurunan kinerja guru dan prestasi di tahun ini. Sebagai seorang guru yang mengabdi di sekolah tersebut, pendapat yang bisa Anda sampaikan, pendapat, berarti Anda diminta pendapat. Terjadi penurunan. Kalau terjadi penurunan, maka mesti yang namanya upgrade, ya. Sama seperti eh, laptop atau namanya HP. Maka kalau terjadi penurunan kualitas, kita upgrade atau kita namanya riset ulang atau kita buang-buang atau kita nambahlah sesuatu kan gitu. Yang baik. Yang A, sekolah perlu mengadakan pembelajaran kolaboratif dengan guru lainnya dengan membuat proyek. Oke. Sekolah perlu membuat komunitas pembelajaran antara guru dan peserta didik sesuai keahliannya. Oke. Sekolah dapat memberikan kebebasan para guru agar berinovasi dan berbagi ilmu. Oke. Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan guru dan peserta didik dengan sarana prasarana yang mendukung. Oke. Sekolah perlu memberikan pelatihan pada guru tentang pembelajaran kreatif dan berpusat pada peserta didik. Oke. Di sini adalah mengalami penurunan kinerja guru, maka yang dipahami adalah penurunan kinerja. Kinerjanya adalah cara mengajar atau namanya kurang bersemangat dalam mengajar. Maka sebaiknya kita kasih yang E ya. Sekolah perlu memberikan pelatihan kepada guru tentang pembelajaran kreatif yang berpusat pada peserta didik. Maka yang E udah pasti 5 poin. Karena mencakup semuanya. E. Sekolah perlu memberikan pelatihan upgrade ya, atau namanya menambah ilmu lagi bagi guru tentang pembelajaran kreatif yang berpusat pada peserta didik. Jadi jawabannya adalah yang I. Nomor 12. Saat ini pemerintah sedang gencar menggalakkan perubahan kurikulum Merdeka sehingga Anda mempelajari metode penjarahan yang baru sesuai dengan kurikulum Merdeka. Di sekolah tempat Anda mengajar memang belum ada kebijakan terkait kurikulum Merdeka ini. Tapi lambat laun kurikulum Merdeka harus segera diterapkan. Upaya Anda terkait ini adalah A. Membuat strategi-strategi praktis dalam pengaplikasian kurikulum Merdeka agar mudah diikuti oleh guru seluruh tenaga pendidik sekolah. Ini baik ya. Yang B. Menyampaikan pemahaman mengenai kurikulum Merdeka kepada kepala sekolah agar dijadikan perhatian dalam rapat penyesuaian kurikulum. Yang C. Menyumbangkan gagasan konkret hingga ini baik juga. Langkah antisipasi jika pasal muncul terkait perubahan kurikulum lama dengan kurikulum Merdeka. Oke. Yang D. Menyadari bahwa sekolah perlu menyesuaikan kurikulum dengan kurikulum Merdeka saat ini. Yang E. Membantu teman-teman untuk mulai melakukan perubahan proses pengajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka walaupun belum ada keputusan terkait yang perubahan. Ini jangan dulu ya, yang E jangan dulu. Tapi kan ini kan lambat laun kita harus segera diterapkan. Maka yang paling pas upaya Anda, upaya kita ya, upaya kita adalah yang paling langsung, yang paling bisa diterapkan adalah yang A. Membuat strategi praktis dan dalam pengaplikasian kurikulum Merdeka agar mudah diikuti oleh tenaga pendidik. Maka yang ini baik sekali ya. Kenapa ini langsung semuanya bisa dipahami? Dia buat langkah-langkah mudahnya untuk memahami kurikulum Merdeka. Maka jawaban terbaiknya ada di A ya, 5 poinnya di A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada suatu pada satu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema. Berarti peserta didiknya meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mapel IT, apa yang Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Ya udah cari jawabannya yang siswa itu bebas memilih tema, tapi dalam kontrol kita masih. Yang A, mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. Oke. Yang B, berupaya memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya. Oke. Memaklumi minat peserta didik yang beragam dalam pembuatan tugas tersebut. Oke. Meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan. Oke. Membuat survei minat peserta didik untuk menjadikan alternatif pembuatan tema sebelum pelajaran. Oke. Mana yang paling pas, tapi tetap dalam kontrol kita ya. Maka yang paling baik adalah yang E ya. Membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Kenapa?
Karena ini kita dapat dari mereka juga. Jadi mereka dibebaskan tapi tetap dalam kontrol kita. Jadi jawabannya iya. Membuat survei minat peserta didik untuk jadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Maka jawabannya adalah yang I. 5 poinnya di I. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini Anda ingin menggunakan strategi asesmen lain yang dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan peserta didik. Sebagai guru mata pelajaran, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Oke. Di sini membuat asesmen ya, pemahaman mentransfer pengetahuan peserta didik. Belum dapat, biasanya dia tes tertulis itu belum dapat mengungkapkan kemampuannya. Maka sebaiknya ngapain gitu? Sebaiknya ngapain? Apakah A. Membuat kasus untuk diskusikan dan dipresentasikan? Ya ini bagus. Apakah B. Menggunakan metode presentasi secara individual? Ya bagus juga. Yang C. Melakukan tanya jawab. Ini sama dengan tes tertulis. Tanya jawab itu tes tulis. Salah ya. Memikirkan aspek lain yang lebih tepat kelamaan ya. Memikirkan aspek lain yang lebih tepat atau kelamaan. Menambah jumlah soal ini sama aja dengan tes tertulis. Nggak bagus ya. Tinggal yang A sama yang B ini jawabannya. Kalau belum kemampuan pesaing, maka carilah yang buat dia kemampuannya mana. Maka membuat yang bisa dipahami di sini adalah membuat asesmennya adalah yang A. Membuat kasus dan diskusikan dan dipresentasikan. Maka ini jawaban terbaiknya. A ya, 5 poin. B 4 poinnya. Oke, yang A 5 poin. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 15. Ya, sebelumnya ya bagi yang mau mendaftar kelas P3 Guru ya, daftar kelas belajar P3 Guru atau UTBK Darjab Piloting 3 ya. Ini P3 Guru ya, soal P3 Guru itu sama semua ya. Sekali lagi, semua soal P3 Guru itu sama ya, semua jurusan ya. Jadi jangan sampai salah, semua guru itu soalnya adalah SJT ya, 90 soal SJT, 25 soal manajerial, 20 soal soft school, 10 soal wawancara. Ini semua guru apapun itu soalnya sama. SJT, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Oke. Ya, bagi yang mau daftar kelas, silakan menghubungi 0852 30 19 60 13 atau 0823 04 70 2426 ya bersama admin nanti Pak Amir ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Seorang siswa di kelas Anda dengan gangguan spektrum autisme ASD ya, ABK ini sering menunjukkan perilaku disruptif saat mereka merasa cemas atau kewalahan. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk mendukung siswa tersebut sambil memastikan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh kelas? Berarti kita bimbing yang ini tapi tetap kelasnya kondusif. Bagaimana cara kita? A. Anda mengabaikan perilaku. Jangan ya. Kalau mengabaikan perilaku itu salah ya. Ini kata-kata yang ini nggak enak nih. Salahkan saja. Anda menciptakan ruang tenang di dalam kelas di mana siswa dapat pergi untuk menenangkan diri ketika mereka kewalahan. Iya, ini baik ya. Anda mengatur pertemuan dengan orang tua siswa dan terapis mereka untuk membahas strategi pengolahan perilaku yang efektif. Mintar dulu ya. Karena disuruhnya adalah menangani siswa ini dan siswa yang lain tetap kondusif. Yang B, yang C ntar dulu ya. Anda menerapkan sistem reward dan punishment yang konsisten untuk mengendalikan perilaku destruktif siswa. Ini beda ya, ini kurang baik ini. Salah aja lah. Yang E, Anda mengubah struktur dan rutinitas kelas secara rutin untuk mengurangi kemungkinan siswa merasa cemas atau kewalahan. Oke, ini baik. Jawabannya tinggal yang B, tinggal yang C, tinggal yang E. Maka yang paling baik adalah kita menciptakan ruang tenang ketika semua peserta didik kewalahan. Ya. Jadi yang ini bisa kita atur dan yang lain tetap tidak kewalahan atau tidak namanya terganggu. Maka yang B ya, yang B lebih baik ya. Mungkin 4 poinnya adalah habis itu di C, 3 poinnya mungkin di E. Oke ya Pak Ibu, untuk soal ini selesai ya, untuk part 3 selesai. Ya silahkan ya untuk menghubungi tadi ya. Ada 12 sampai 15 kali pertemuan Zoom lagi ya. Ya tinggal di WA ya untuk daftar kelas P3 guru ya, bagi semua guru ujiannya sama, SJT, manajerial, mansowan, ya manajerial, sosial kultural dan wawancara. Ini sama ujiannya untuk semua guru. Tinggal akan didaftarkan. Ini nomornya. 0852 9770 1528 atau 0823 0470 2426 atau yang dengan yang ini.
Bersama saya Pak Amir ya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.